Kita mulai dari kita. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Para tulab dan talibat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang penuh barokah ini dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang iman kepada Yaumul Akhir. Dan dari sana kita mengetahui bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang hanya sebentar. Fase yang akan kita lalui setelah dari kehidupan kita di dunia ini teramat sangat panjang. Ada yang namanya barzah, kemudian berkumpulnya di mahsyar, kemudian ada melewati sirat, ada hisab, hingga endingnya nanti adalah surga atau neraka. Dan seorang muslim harus meyakini dengan sebenar-benarnya kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat tersebut, dan tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalam dirinya. Tidak boleh sampai ada pertanyaan, oh benar enggak ya nanti akan ada sirat, oh benar enggak ya nanti akan ada haud, ada telaga Nabi SAW. Tidak boleh seperti itu. Dan ini merupakan konsekuensi dari keimanan kita, iman kepada hari akhir. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashshirina wa mundzirin. Wa dalilu qauluhu ta'ala rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa awwaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammadun alaihi wassalatu wassalam wa huwa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu. Wa dalilu qauluhu ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa dalilu ala anna Nuhan awwalur rasul qauluhu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasula min Nuhin ila Muhammad alaihi wassalatu wassalam ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadatit taghut. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibadi kufra bit taghuti wal imana billah.
Di sini muallif rahimahullah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, yang mana para rasul ini misinya adalah mubasysyirina wa munzirin. Yang mana para rasul ini mereka mubasysyirin, yaitu memberikan kabar gembira. Kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang adanya nikmat kubur, tentang adanya haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang adanya naungan yang Allah taala berikan bagi orang-orang yang bertakwa nanti pada hari kiamat, tentang adanya surga, tentang adanya kenikmatan-kenikmatan surga, adanya hurun ain, bidadari-bidadari surga yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mubasysyirin, memberikan kabar gembira, wa munzirin, dan memberikan peringatan. Peringatan tentang adanya azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi para pelaku kemaksiatan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala syadidul azab. Allah sangat keras azabnya. Diingatkan tentang bagaimana dampak dari dosa yang mereka lakukan di dunia, yang tidak akan menjadikan hati mereka tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan bagaimana adanya azab kubur bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana nanti orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan terhina. Ada yang dikecilkan dikarenakan kesombongannya selama di dunia. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan miring dikarenakan ketidakadilannya dalam bentuk yang beraneka ragam. Kemudian juga diingatkan tentang bagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dihisab dengan hisab yang sangat sulit. Kemudian akan melewati sirat dengan sangat sulit, bahkan tidak sedikit yang jatuh ke dalam neraka. Kemudian diingatkan tentang bagaimana azab neraka, diingatkan manusia agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mubasysyirin wa munzirin, memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia agar muncul roja dan khauf pada diri seorang hamba. Roja, dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khauf, muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berani bahkan mendekati hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan roja dan khauf ini bagaikan dua sayap burung yang mereka saling melengkapi. Apabila ada salah satunya saja tanpa yang lainnya, maka burung itu akan jatuh. Begitulah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada roja dan khaufnya. Tidak dia hanya berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhatikan besarnya azab Allah Subhanahu wa taala, atau hanya khauf yang berlebihan tanpa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keduanya harus seimbang. Dan rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus mubasysyirina wa munzirin, memberikan kabar gembira dan peringatan. Dan sewaktu dikatakan bahwasanya Rasul ini memberikan kabar gembira dan peringatan, maka mencakup di dalamnya adalah para anbiya, para nabi. Karena kan kata Rasul dan Nabi ini adalah dua kalimat yang kata para ulama, idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jitama'a. Apabila dia bergabung maka maknanya berbeda. Namun apabila dia terpisah maka maknanya sama. Sama seperti kalimat iman dan Islam ataupun fakir dan miskin. Ini dua kata kalau dia dalam satu kalimat maknanya sama. Tapi kalau dia berbeda
maka maknanya jika dia dalam satu kalimat, dalam satu kata, dalam satu jumlah, ya maka maknanya berbeda. Namun jika dia hanya muncul satu saja, maka maknanya adalah mencakup keduanya. Jadi yang dimaksud dengan rasul di sini adalah nabi dan rasul tersebut. Mereka semuanya mubasyirina wa munzirin. Mereka semuanya memberikan kabar gembira kepada manusia dan memberikan kepada mereka peringatan. Dan adalah salah satu bentuk kesalahan dalam dakwah, dan ini tidak sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul, yaitu hanya mengambil salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Sebagian manusia mereka dakwah hanya mubasyirin, menyampaikan kabar gembira berupa fadilah-fadilah, sehingga menjadikan kurang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menyampaikan hanya munzirin, hanya peringatan-peringatan, sehingga manusia berlebihan takutnya kepada Allah, kurang rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi dan Rasul, yang mereka akan menyampaikan dakwah mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa munzirin, dan memberikan peringatan. Dan inilah seluruh dakwah Nabi dan Rasul. Nabi yang disebut oleh Rasulullah SAW berjumlah 124.000. Ya, dalam hadis suatu Nabi SAW ditanyakan, ya Rasulullah, kamil anbiya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Qal mi'ata alf wa arba'ata wa isruna alfan, 124.000 jumlah nabi, kata Nabi SAW. Kemudian Abu Dzar kembali bertanya, fakam ar-rasul minhum, dan berapa jumlah rasul di antara mereka? Kemudian Nabi SAW menjawab, 315 orang jumlah rasul. Yang mana setiap rasul ini pasti nabi, akan tapi tidak setiap nabi itu adalah rasul. Dan seluruh nabi dan rasul ini, nabi yang ada 124.000 dan rasul 315 tadi, semuanya mereka dakwahnya mubasyirin wa munzirin, memberikan kabar gembira dan peringatan. Kemudian muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Yaitu para rasul yang memberikan kabar gembira dan peringatan agar mereka menjadi hujjah bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasulnya akan menjadi hujjah bahwasanya dakwah telah sampai kepada manusia tersebut. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul akan mendapatkan kenikmatan berupa surga, dan yang menentang Rasul akan diazab ke dalam neraka. Kemudian muallif mengatakan Rasul yang pertama adalah Nuh, dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi.
La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muallif membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak-bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Maka seorang muslim harus mengimani tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Dikarenakan akan ada banyak orang-orang yang mereka mengklaim dirinya sebagai nabi. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Setiap orang, setiap mereka para kadzabun, para pendusta ini akan mengklaim diri mereka nabi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah mengabarkan kadzabuna salasun, yang mana para kadzabun ini, para pendusta ini yang mengklaim dirinya sebagai nabi itu mereka ada 30. Masing-masing menganggap dirinya sebagai nabi. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi, kata Rasulullah SAW, dan tidak ada nabi setelahku. Kata khatam di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, dari sisi bahasa khatam itu bisa berarti penutup, bisa berarti stempel. Karena stempel ini digunakan sebagai penutup. Yang mana apabila suatu surat telah ditulis, telah dikoreksi, telah sempurna, siap dikirim, maka terakhir adalah dilakukan stempel, baru dikirim. Stempel Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari cincin beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ada salah seorang dari kadzabun ini, seorang pendusta yang mengaku dirinya sebagai nabi, mereka mengatakan yang namanya kenabian itu, khatam itu adalah cincin, dan cincin itu sekarang ada pada dirinya, katanya orang mengaku nabi tadi. Kemudian dia gunakan cincin itu, maka ini adalah dusta yang besar, seorang pendusta. Kita katakan dia adalah salah seorang kadzabun, pendusta yang dikatakan Nabi SAW, karena Rasulullah SAW mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Dan kata la nabiyya ba'di ini sebagai takkid, sebagai penguat kata khatam di sini. Rasulullah SAW mengatakan ana khatamun nabi la nabiyya ba'di, aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Ini sebagai penguat kata khatamun tersebut. Ya, maka seorang muslim harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, bahkan ada yang seorang wanita yang menganggap dirinya sebagai nabi, mengklaim dirinya sebagai nabi, maka kita katakan dia adalah seorang pendusta, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada sedikit pun di dalam diri seorang muslim untuk mempercayainya. Tidak ada ruang sedikit pun bagi seorang muslim untuk membenarkan ucapannya. Jangan sampai ada muncul, oh mungkin benar dia nabi, oh itu bahaya. Dapat menggugurkan kalimat syahadat kita, bisa menjadikan seorang keluar dari Islam. Kenapa? Karena tidak beriman bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Maka seorang muslim apabila mendapati ada nabi-nabi palsu yang muncul tersebut mengaku dirinya sebagai nabi, membawa hal-hal yang menakjubkan berupa istidraj ataupun sihir, maka jangan ragu untuk mengatakan mereka adalah
para nabi palsu yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para pendusta. Para rasul yang diutus dari Nuh alaihissalam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut. Taghut ini berasal dari kata tagha yatgha tughyanan, yang artinya adalah melampaui batas. Adapun secara istilah syar'i, taghut kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaffiqin, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, yang dimaksud dengan taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta', yaitu apa saja segala sesuatu yang melampaui batas dari seorang hamba, baik dalam hal ma'bud ataupun dalam hal matbu' ataupun dalam muta'. Dalam tiga hal ini, ma'bud, kemudian matbu' dan muta'. Ma'bud adalah yang diibadahi. Segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang dia diibadahi dan dia ridha untuk diibadahi, maka dia adalah taghut. Dia diibadahi oleh orang sujud kepadanya, ruku kepadanya, berdoa kepadanya, menyembelih untuk dirinya. Orang beribadah kepadanya dan dia ridha, dia terima, maka dia adalah taghut. Seorang hamba yang telah melampaui batasan dirinya sebagai seorang hamba. Dikarenakan yang namanya ibadah hanyalah berhak untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau sampai ibadah tersebut diserahkan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Dan apabila ada hamba yang dia ridha makhluk beribadah kepada dirinya, maka dia adalah taghut, karena dia telah melampaui batas dalam hal ma'bud ini. Dan dia ridho. Berbeda halnya apabila dia tidak ridho, sebagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa diibadahi oleh manusia, tapi Nabi Isa tidak benar ridho untuk diibadahi, maka bukan masuk dalam kategori taghut. Jadi maksud dengan kategori taghut ini adalah orang ini dia ridho untuk diibadahi. Kemudian yang kedua, matbu'. Matbu' adalah sesuatu yang diikuti. Seperti misalnya orang yang dianggap soleh oleh manusia, dianggap ulama, kemudian manusia mengikuti dia, meniru dia, melebihi dari batas seharusnya. Melebihi dari batasannya. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah batasan dari seorang alim, seorang ulama untuk diikuti itu adalah ketika para alim ulama tersebut mereka memiliki landasan dalil dalam ibadah yang mereka lakukan, dalam perbuatan yang mereka lakukan.
ada dalilnya. Maka umat mengikuti ulama tersebut dalam rangka mengikuti dalil. Dalam rangka mengikuti dalil yang mereka sampaikan. Karena para ulama merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka merupakan orang-orang yang menyampaikan ajaran Islam. Ini ulama yang hakiki. Jadi yang kita ikuti dari para ulama, dari adabnya, dari ilmunya, adalah apa yang mereka bawakan dari Allah Subhanahu wa taala berupa adillah, dalil-dalil. Apabila sampai seseorang mengikuti orang yang diklaim sebagai ulama tersebut melebihi batasannya, artinya dia diikuti sampai pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, atau bahkan yang lebih parah lagi, sesuatu yang menyelisihi dalil. Orang-orang mengikutinya padahal dalil telah jelas menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang tersebut, orang yang dianggap ulama, dianggap wali tersebut. Dikatakan orang sebagai ulama, dikatakan orang jahil itu sebagai wali. Maka pada waktu itu dikatakan ini sudah melampaui batas. Ini sudah melampaui batas. Dan apabila dia ridho, orang ini yang diikuti tadi ridho, diikuti oleh manusia padahal perbuatannya tidak berdasarkan dalil atau bahkan menyelisih dalil-dalil yang sahih, maka dia adalah taghut. Maka dia adalah taghut, seorang yang diulamakan oleh manusia dan dia ridho, manusia menganggap dia maksum, boleh diikuti dalam segala halnya, bahkan jika dia melakukan perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho, dia katakan dirinya mengetahui yang gaib. Dia menganggap dirinya apabila melakukan sesuatu pasti benar semuanya. Kalau mengikuti dirinya bagaikan telah mengikuti Rasul, karena dia pasti benar, tidak ada salahnya. Maka orang ini adalah taghut. Orang ini adalah taghut dari sisi orang yang melampaui batas dalam diikuti. Orang-orang yang melampaui batas untuk diikuti dari sisi madbu. Kemudian muta', yang ketiga taghut adalah berlebihan dalam hal muta', ditaati. Dan mereka adalah umara. Dalam Islam kaum muslimin diwajibkan untuk taat kepada waliul amr, kepada umara, kepada pemimpin kaum muslimin. Akan tetapi ada batasannya. Apa batasannya? Batasan taat kepada pemimpin adalah fil ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Ini adalah hadnya, ini adalah batasannya. Dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada perintah dari umara untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengikutinya. Jika umara tersebut dia diikuti sampai perkara-perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, diikuti oleh rakyatnya sewaktu dia memerintahkan perkara-perkara yang merupakan maksiat kepada Allah, dan dia ridho, maka dia adalah taghut. Dan karena ini sudah melampaui batas dari ketaatan kepada umara tersebut. Dan kembali kami ingatkan bahwasanya syahidnya adalah apabila mereka ridho untuk disembah oleh manusia, ridho untuk diikuti
oleh manusia, ridho untuk ditaati, manusia melebihi dari batasan yang ada pada diri mereka. Ini adalah taghut. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, ma tajawaza bihi abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba yang melewati batasannya dalam hal peribadatan, dalam hal mengikuti, dalam hal ketaatan, itu adalah taghut. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan wat tawaghit katsirun, dan taghut itu banyak. Taghut itu banyak. Setiap orang yang dia ridho untuk diibadahi, orang ibadah sama dia, dia ridho. Bahkan dia senang diibadahi, orang-orang sujud dengan dia, dia senang. Padahal sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho. Ya, orang menyembelih untuknya, berdoa kepadanya, minta sebagaimana minta dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho, ini taghut. Banyak seperti ini. Kemudian yang diikuti bagikan mengikuti Nabi dan dia bukan Nabi, karena tidak ada Nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mengikutinya secara berlebih-lebihan seolah-olah dia Nabi, seolah-olah perkataannya itu adalah sesuatu yang pasti benarnya, maksum, dan dia ridho. Maka ini adalah taghut, ataupun yang ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang tidak ma'ruf, perkara-perkara yang mungkar, dan dia ridho dengannya. Ini adalah taghut, dan seperti ini banyak sekali kata muallif rahimahullah. Dan di antara sekian banyak ini ada 5 pemimpinnya, ada 5 kepalanya. Ya, ada 5 kepala dari taghut ini. Muallif rahimahullah mengatakan wa tawaghitu katsirun wa ru'usuhum khamsah, dan kepala-kepalanya ada 5, pemimpin-pemimpinnya ada 5 taghut ini. Iblisu la'natullah wa man ubida wa huwa radin wa man idda'a syai'an min ilmi ghaib wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang pertama dari kepala taghut ini adalah iblis laknatullah, dan ini merupakan puncak dari taghut. Kepalanya taghut itu adalah iblis laknatullah, dan tidaklah ada taghut yang lain tadi dia menjadi taghut melainkan dikarenakan dari makar iblis laknatullah ini. Dialah yang menjadikan makhluk-makhluk ini sebagai taghut, menjadikan makhluk-makhluk ini tadi menganggap diri mereka berhak untuk diibadahi, menganggap diri mereka berhak untuk diikuti, menganggap diri mereka berhak untuk ditaati. Ini kepalanya nih, biang kerok utamanya itu iblis laknatullah, iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan iblis pertama kali menunjukkan bahwasanya iblis ini yang paling berbahaya. Dan iblis telah hidup lama, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah ada sebelum adanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, manusia yang pertama. Nabi Adam belum ada, iblis telah ada terlebih dahulu.
Ini lawan kita semuanya ini. Pimpinan terbesar dari taghut, yaitu iblis laknatullah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, iblis ini berhasil menggoda Adam dan Hawa, bapak kita, Nabi Adam, manusia pertama. Sehingga menjadikan Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menggoda iblis laknatullah ini. Dan iblis ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekarang iblis itu masih hidup. Ini lawan kita ini. Ibarat kalau petinju itu sudah kelas berat, ketemu dengan petinju kelas ringan, sekali hantam habis. Makanya kalau tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan sanggup untuk melawan makar dari iblis ini. Makanya banyak-banyak minta tolong kepada Allah, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal sehari 17 kali dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah hidayah. Karena kan lawan kita itu berat, iblis laknatullah. Ini puncak pimpinan tertinggi dari taghut. Kemudian yang kedua adalah orang yang disembah sedangkan dia dalam keadaan ridho untuk disembah. Ini tadi telah kita jelaskan. Dia disembah oleh orang, diibadahi oleh manusia. Kemudian dia pun merasa gembira, merasa senang, ridho ketika ada orang yang beribadah kepada dirinya. Ini adalah taghut yang kedua dari pemimpin ataupun ru'us taghut, pemimpin taghut ini. Kemudian yang ketiga, orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Orang yang mengklaim bahwasanya dirinya mengetahui perkara gaib. Padahal tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Jin, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui perkara gaib dan tidak mengabarkan tentang perkara gaib ini kepada satu hamba pun, illa man irtada mir rasul, kecuali yang Allah taala ridhoi dari para rasul. Itu pun sedikit sekali yang Allah kabarkan. Ya, maka orang yang mengklaim dirinya dan dia bukan nabi, bukan rasul. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin ada orang yang akan mendapatkan wahyu lagi. Maka apabila ada seorang yang mengklaim dirinya mengetahui perkara yang gaib, dia datang, dia katakan, saya tahu apa yang ada di balik hijab tersebut. Saya tahu di mana barang kamu yang hilang itu. Mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Saya tahu apabila orang yang lahir di bintang ini maka seperti ini. Kalau lahir pada tanggal ini, bulan ini, nikah dengan tanggal ini, bulan ini, tidak bisa. Karena akan seperti ini, akan seperti ini. Atau orang yang meramal dengan melihat garis pada telapak tangan seseorang. Para tukang ramal, lihat tangannya dari jari seperti ini, akan seperti ini. Mengklaim dirinya mengetahui perkara yang gaib. Ataupun dengan melihat mangkok, kemudian dia mengklaim mengetahui yang begini dan seperti ini. Dia dusta. Dia hanya berpura-pura. Ini pendusta. Dia hanya berpura-pura melihat sesuatu.
padahal dia sama sekali tidak mengetahuinya. Ini dibisikkan oleh iblis laknatullah tadi. Jadi halu orang ini, padahal tidak ada mengetahui sesuatu apapun juga. Ya, pada dasarnya dia tidak mengetahui sama sekali dari ilmu gaib tersebut. Ini hanya halu, hanya bergaya saja, pura-pura melihat sesuatu, pura-pura melihat sesuatu padahal tidak mengetahui apapun juga. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib. Banyak pada hari ini orang yang mengklaim dirinya mengetahui perkara yang gaib dan mereka adalah para pendusta. Kemudian yang keempat adalah orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, baik itu berhasil ataupun tidak berhasil. Dia mengajak orang untuk menyembah dia, untuk sujud dengannya, untuk tawakal dengan dirinya, untuk berdoa kepada dirinya, beribadah kepada dirinya, baik manusia ikut atau tidak, baik ada pengikutnya ataupun tidak ada pengikutnya. Apabila dia mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, maka dia adalah taghut. Bahkan ini merupakan di antara kepala-kepala taghut tersebut. Kemudian yang kelima, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan meyakini bahwasanya hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah, maka dia adalah taghut. Kemudian muallif membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-samihi al-jihadu fi sabilillah. Ra'sul amri, kepala perkara, kepala suatu urusan adalah Islam. Hal ini menunjukkan perkara yang paling penting adalah Islam. Perkara yang paling tinggi adalah Islam. Karena ra'sun itu adalah bagian tubuh seseorang yang paling tinggi posisinya, kepala, ra'sun. Jadi dia adalah yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling penting di antara perkara yang lainnya. Dia adalah al-Islam. Dan Islam adalah, yang dimaksud dengan Islam, istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Oleh sebab itu tahulah kita bahwasanya tauhid merupakan ra'sul amri, kepala dalam setiap urusan. Perkara yang paling penting adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini juga diperkuat dalam hadis yang lainnya. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang syu'ubul iman, cabang-cabang keimanan, maka Rasulullah SAW mengabarkan dari cabang iman yang paling tinggi adalah qaulun la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid. Di ra'sul amri, kepala dalam setiap urusan itu adalah tauhid. Hadis ini mengeluarkan tentang kewajiban yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka ini adalah makna Islam. Dan urusan yang tertinggi bagi umat Islam. Prioritas yang harus mereka pelajari, yang harus mereka dakwahkan, yang harus mereka selamat darinya, dari penyimpangan terhadapnya, tauhid. Dia merupakan kedudukan yang paling tinggi, ra'sul amri.
Wa amuduhu as-shalah, dan tiang-tiangnya adalah as-salat. Ini juga merupakan petunjuk tentang bagaimana pentingnya salat. Salat adalah amalan yang harus dijaga. Bahkan disebutkan oleh para ulama, tidaklah ada aku dapati suatu amalan pun yang meninggalkannya seorang akan keluar dari agama Islam kecuali as-salat. Kecuali as-salat. Salat adalah perkara yang penting. Wa amuduhu as-salah, dan tiang-tiangnya adalah as-salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Yang dimaksud dengan dzirwatu sanamihi adalah yang menguatkannya. Zirwatu ini merupakan zirwatus sanam ini merupakan puncak punuknya unta. Sanamul adalah ibil, ya, puncak punuk unta. Zirwatus sanamihi, bagian yang paling tinggi di punuk unta tersebut. Yang dimaksud di sini adalah penguatnya. Penguat dalam Islam adalah al-jihadu fi sabilillah. Karena nanti ada sebagian orang yang mereka bingung, seolah-olah kontradiktif. Seolah-olah kontradiktif. Jadi yang mana yang paling tinggi, jihad fi sabilillah atau tauhid? Ya, maka di sini jelas bahwasanya jihad fi sabilillah ada zirwatus sanam. Zirwatus sanam yaitu penguat. Dia merupakan puncak tertinggi dari punuk unta. Sedangkan yang paling tinggi adalah tetap bagian kepala. Dan bagian kepala Rasul Amri adalah tauhid la ilaha illallah. Jadi jihad fisabilillah ini adalah penguat. Dan agama Islam akan senantiasa kuat, senantiasa kokoh selama jihad fisabilillah ini ditegakkan. Baik itu jihad dengan pedang ataupun jihad dengan kolam. Ini adalah penguat agama Islam. Kemudian muallif rahimahullah membawakan setelah menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan Allahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, beliau menutup kitab yang penuh barokah ini dengan mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam, dan Allah lah yang maha mengetahui. Kemudian beliau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarga dan para sahabatnya. Sewaktu beliau menutup dengan Allahu a'lam ini menunjukkan bahwasanya segala pengetahuan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berusaha untuk menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang mereka ketahui. Menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah taala sampaikan kepada para rasul ajar kepada para sahabat, kepada para tabi'ut tabi'in, kemudian kepada para tabi'in, kemudian kepada para tabi'ut tabi'in, kepada para imam, kemudian kepada para imam. Ini yang coba disampaikan oleh para ulama sepengetahuan yang mereka miliki sesuai dengan keilmuan masing-masing. Adapun kebenaran semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jamaah rahmat Allah hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah berikan hidayah bagi kita semuanya. Selesailah pembahasan dari kitab Al-Usul As-Salasah ini. Semoga apa yang kita bahas ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
Ibnu Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya, Allah taala lapangkan kuburnya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dan beliau ke dalam surganya. Dan buku ini adalah buku yang sangat bermanfaat, yang berisikan pembelajaran yang penting terkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengannya dapat menguatkan keimanan kita dan menambah rasa harap, takut dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.